Nenek Salbia ditabrak mobil mewah hingga patah kaki. Sudah 3 minggu namun belum ada itikat baik dari pelaku. Detik-detik video Nenek Salbia, 83 tahun, di Bengkulu ditabrak mobil mewah hingga patah kaki lalu ditinggalkan kini viral di media sosial. Melansir Tribun Bengkulu, kronologi kejadian bermula saat Nenek Salbia melintas di persimpangan dan tengah dibonceng oleh cucunya. Keduanya diketahui melaju dari arah Pagar Dewa menuju ke arah Simpang Bumi Ayu, Kota Bengkulu, sedangkan mobil mewah berwarna hitam melaju dari arah Simpang Bumi Ayu dan ingin berbelok ke arah Pagar Dewa. Mobil mewah berwarna hitam tersebut nampak sempat berhenti sambil menunggu kendaraan dari arah Pagar Dewa melaju. Namun sayangnya karena kurang hati-hati, pemilik mobil langsung melaju dan akhirnya menabrak Nenek Salbia beserta cucunya. Akibatnya motor yang dikendarai terjatuh, bahkan keduanya nyaris tertabrak truk yang berhenti tepat di depan Nenek Salbia dan cucunya. Usai kejadian tabrakan tersebut, terlihat mobil mewah itu langsung kabur melaju kencang ke arah Pagar Dewa meninggalkan Nenek Salbia dan cucunya. Dari rekaman CCTV, terlihat cucu Nenek Salbia yang membawa motor masih bisa berdiri dan menghampiri neneknya. Sedangkan Nenek Salbia yang sudah dalam keadaan patah kaki tampak langsung digotong oleh warga ke pinggir jalan. Usai kejadian tersebut, Nenek Salbia sempat dirawat di Rumah Sakit M. Yunus, Kota Bengkulu selama 4 hari. Namun sampai saat ini kaki korban masih dibalut dan dalam masa penyembuhan. Dari rekaman video CCTV, insiden tersebut terjadi pada Sabtu 26 Agustus 2023 lalu, sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sudah 3 minggu usai kejadian, hingga saat ini belum ada itikat baik dari pemilik mobil mewah untuk bertanggung jawab terhadap Nenek Salbia. Atas kejadian tersebut, pihak keluarga sudah melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Selain itu, dirinya juga berharap agar pemilik mobil mewah untuk dapat segera mendatangi pihak keluarga bertanggung jawab terhadap Nenek Salbia. Untuk pelaku, sampai saat ini belum ada niat baik untuk menemui keluarga kami. Sedangkan ibu kami sempat masuk rumah sakit 4 hari dan sampai saat ini masih sakit. Kakinya patah, pergelangan kakinya yang sebelah kiri. Kami dari pihak keluarga sangat mengharapkan kiranya nanti agar yang menabrak ada niat baik, ungkap Bustami, anak menantu Nenek Salbia, Senin 11 September 2023. Terpantau jika kondisi Nenek Salbia saat ini masih dalam perawatan di rumah. Meskipun kejadian tabrak lari yang dialami Nenek Salbia terjadi sudah sekitar 3 minggu yang lalu, namun Nenek Salbia masih merasakan kesakitan. Nenek Salbia saat ditemui di rumah anaknya yang berada di Kelurahan Kandang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, nampak hanya bisa terbaring di tempat tidur di ruang tengah akibat kakinya patah dan tidak bisa berdiri ataupun berjalan. Sesekali dirinya minta diangkat oleh anaknya agar bisa duduk dengan kaki yang tetap harus dalam posisi lurus. Tidak jarang karena hal tersebut kaki Nenek Salbia mengalami kram pada bagian yang tidak patah dan sakit pada kaki bagian kiri yang patah. Untuk makan, minum, dan buang air, Nenek Salbia saat ini harus dibantu oleh anak-anaknya. Tidak jarang juga anak-anaknya sampai meneteskan air mata karena melihat kondisi ibunya tersebut. Terbaru, keluarga Nenek Salbia datang ke Polda Bengkulu karena tidak puas usai melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bengkulu. Menurut keluarga, sampai saat ini sudah hampir 3 minggu kejadian tabrak lari yang dialami Nenek Salbia. Meskipun sudah ada rekaman CCTV, namun mereka belum mendapatkan kejelasan dari pihak kepolisian. Pihak keluarga Nenek Salbia datang ke Polda Bengkulu dengan langsung menemui Dirlantas Polda Bengkulu, Kombes Pol Joko Suprayitno. Kepada pihak keluarga, Joko menjelaskan kini anggota Satlantas Polresta Bengkulu masih melakukan penyelidikan terkait kasus tabrak lari tersebut. Namun karena pada rekaman CCTV yang ada di lokasi memang tidak terdapat gambar yang bisa melihat plat nomor kendaraan, sehingga hal itu menjadi salah satu kendala yang dialami oleh pihak kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap pelaku. Maka dari itu, Joko juga mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai informasi bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!